Tapi kalau Marcel pesulap tidak bisa membongkar trik video yang saya kirim tersebut, apakah saya harus pertemuan lagi untuk pembuktian lagi? Itu maksudnya jika benar harus pertemuan lagi, apakah semua biaya Marcel bertanggung jawab? Untuk semua biaya saya datang ke sana, apakah semua biaya saya tanggung sendiri? Mohon penjelasannya Mbak Tari, soalnya saya bukan orang yang banyak uang untuk datang sana sekedar pembuktian ulang atau yang bagaimana, mohon penjelasannya. Video memang tidak untuk dibongkar atau harus bicara penjadwalan aja? Iya betul. Jadi ketika Menko meminta bukti autentik video, dia pasti mempraktekkan keajaibannya itu bukan untuk dibongkar di sini, kecuali dia mengizinkan untuk dibahas, dan memang sudah pernah dibahas atau ini memang mainannya terlalu receh banget, terus dia meyakini itu adalah kekuatan dan semacamnya, berdasarkan izin dia baru membahas. Ini atas izin dia sendiri boleh dibahas di video. Kalau tidak mengizinkan, biasanya nggak bahas. Itu untuk persyaratan untuk gua dan gua melihat apakah ini orang layak untuk diaturkan ke penjadwalan atau tidak. Karena bayangin kalau misalkan mainan-mainan anak kecil, dia mainin ngilangin kain merah terus hilang, atau munculin kain merah melarikan gue terus muncul, terus mau ngatur jadwalan sama gue, yang kayak gitu trik yang paling receh kayak gitu. Sorry itu saya nggak akan terima sama temen gue, karena memang pembuktian itu bukan ajang untuk bercanda, itu ajang serius dan ya akan mempertaruhkan kehidupan si Dukun dan kehidupan gue. Kalau gue terbukti nggak bisa membongkar, ya reputasi gue selama ini akan hancur tahun-tahun. Nah, jadi gini ya, saya menanggapi Bang Marcel Rarival pesulap merah ini ya. Anda takut reputasi Anda hancur ya. Tapi saya jujur nih Marcel ya. Saya atas kebenaran tentang keilmuan gaib, saya lebih serius lagi ya, lebih serius lagi. Makanya saya mengontak admin Anda ya, menghubungi admin Anda, karena saya juga serius. Karena Anda menurut saya Marcel ya udah merembet, perkataan mulut Anda itu udah merembet yang di luar dari bagus lagi. Jadi perkataan itu udah melenceng, udah terlampau menjatuhkan semua praktisi ya. Nah, dikarenakan seseorang yang berbuat salah atau melakukan penipuan, maka Anda pukul rata semua toko spiritual, apalagi tentang keilmuan gaib ya. Jadi menurut saya Anda memang udah kelewatan batas ya. Saya tidak mau mengajak Anda ribut Marcel, tapi saya hanya menjelaskan, menyampaikan kepada Anda, tolong jangan berlebih-lebihan dalam berucap. Silakan Anda memvonis dukun, oh jangan datang ke dukun. Saya juga sebelum Anda Marcel ya, sebelum Anda membuat konten tentang dukun-dukun ini ya, saya juga di tahun 2016 juga melakukan sama seperti Anda. Bedanya Anda pesulap, saya yang memiliki keilmuan gaib tersebut menyerang atau menasehati seperti channel-channelnya Bos Papan, channelnya Ujang Bustomi, channelnya Gus Samsudin, dan tokoh-tokoh spiritual yang lain, tapi tidak dengan cara seperti Anda. Nah, jadi saya lebih dulu di tahun 2016. Jadi mari kita simak lagi ya. Untuk para netizen, kalau kalian mau menghujat ya silakan monggo.
itu hak Anda ya untuk menghujat. Tapi atas kebenaran tentang keilmuan gaib, saya siap menerima tantangan Anda. Seperti yang Anda sebut ini ilmu receh, ilmu anak TK. Ya saya monggo-monggo aja, Marcel. Monggo-monggo aja, silakan. Silakan, saya siap dihujat. Mari kita lihat lagi. Si dukun gagal dalam membongkar dan berhasil membongkar, ya ujung-ujungnya nama dia bakal jelek di hukum sosial. Dia akan di blacklist sama masyarakat Indonesia sebagai pelaku pembodohan publik dan penipu. Gitu. Jadi ajang pembuktian itu bukan untuk main-main. Makanya harus yang benar-benar serius dan memadai ilmuannya. Gitu. Nah, jadi di sini Marcel ya. Saking keseriusnya saya menanggapi tentang perkataan Anda terhadap keilmuan gaib ya. Ini saya punya Al-Qur'an ya. Saya punya Al-Qur'an. Silakan siapa saja ya, maupun netizen dari Provinsi Bengkulu atau dari pihak Anda sendiri menghujat, silakan. Ini Al-Quran, saksi. Nih, dengar ya ucapan dari saya ya, Marcel ya. Dan semua para netizen yang belum memahami tentang kegaiban, di sini saya menyampaikan, ya Allah, saya bersaksi, seandainya saya berdusta atau sekedar ingin pansos atau nekat-nekat aja untuk memberi penjelasan kepada Marcel Radifal ini, maka saya siap dihukum di akhirat nanti. Dan saya siap tidak diterima tanah di akhirat nanti. Jika benar saya berbohong tentang keilmuan gaib yang berada kepada diri saya siap ya Allah mengangkat dosa umat-umatmu atas disaksikan Al-Quran. Saya siap ya Allah jika saya berdusta. Itu kesaksian saya Marcel yang lebih serius lagi dari Anda. Jika kalian tidak mempercaya Al-Quran, arti terserah kalian mau menilai saya seperti apa. Terbukti tanpa pidato penjelasan dan berhasil, maka ongkos kami ganti 10 kali lipat dan ada hadiah rumah dari Selat Merah. Jika gagal atau terbongkar rahasianya, maka wajib mengakui diri sebagai penipu dan bersedia informasi pribadinya di-share ke publik serta tidak ada penggantian apapun atau hadiah apapun. Oke Mbak, dalam waktu dekat video akan saya kirim. Apa nih? Panjang banget dia ngetiknya anjir. Assalamualaikum Mbak Tari. Sebelum saya mengirim video ini ke Bang Marcel, di sini saya sampaikan bahwa keris ini bukan keris pusaka goib. Keris ini saya dapati melalui toko Shopee atau Lazada. Jadi tidak ada di sini saya dapati dari alam goib, melainkan pelatihan saya dalam meningkatkan energi goib tersebut. Nah, sudah jelas saya sebutkan Marcel untuk meningkatkan energi goib. Jadi meningkatkan dalam arti di pelatihan saya tongkat 7 harimau putih agar pasien atau yang ingin mempelajari suatu ilmu benar-benar fokus. Ketika saya melihat dari pergerakan dia merasakan seperti tarikan energi, maka saya akan menyalurkan suatu ilmu. Jadi seperti itu. Dan saya tidak menyebutkan ini
gaib, energi gaib. Itu yang saya sampaikan. Dan buku tulis ini terbang ataupun menghilang, melainkan dan di sini saya sambungan kepada benang hitam untuk saya menyalurkan energi goib tersebut, dan energi goib yang dilihat seperti di video ini memainkan seperti kelip silat keris pada zaman dahulu, dan untuk kebenarannya saya dapat mengeluarkan suara guru goib suara guru goib anjir melalui mulut saya sendiri, dan itu bisa dibuktikan melalui mulut saya sendiri. Suara guru goib saya melalui mulut saya sendiri, itu namanya acting. Iya, ceritanya lo kesurupan gitu, terus itu ngaku-ngaku suara guru goib. Gue juga bisa nih. Gue akan mengeluarkan suara guru goib pesulap merah. Pesulap merah. Nah, dari sini kan bisa saya menilai kebodohan kamu, ya, kebodohan kamu tentang penyampaian saya mengeluarkan suara guru goib dari mulut saya. Jadi di sini juga saya menyampaikan benar, saya bisa mengeluarkan suara guru goib saya, tapi tidak seperti yang Anda sampaikan ini, Marcel. Seolah acting pura-pura kesurupan, tidak seperti itu. Makanya didengarin dulu, baru Anda berkomentar atau mencaci atau menghina. Tapi Anda tidak mendengari dulu, langsung nih seperti yang video Anda ini, langsung memponis seperti kesurupan. Sekali lagi saya sebutkan, saya tidak pernah main kesurupan-kesurupan, dan saya juga tidak melakukan pengobatan memainkan suatu keris, dan saya juga tidak melakukan terawangan atau mengecek suatu benda ini berkodam atau enggak melalui keris, melainkan suatu petunjuk yang datang kepada saya. Itu saja, tidak dengan memain peralatan keris. Tapi keris ini untuk pelatihan buat murid-murid saya yang ingin belajar spiritual, untuk meningkatkan suatu energi goib. Memang benar, energi tersebut dilihat seperti permainan, tapi ada dorongan tersendiri. Kemudian orang yang melihat di sekitar pelatihan ketika bukan murid, memang mereka merasa seperti ngantuk berat. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi saya sebutkan, untuk pelatihan energi goib, memang benar untuk pelatihan. Jadi pelatihan fokus, pelatihan sewaktu saya untuk melihat, sewaktu ini harus saya sambungkan. Jadi semua ada aturan, bukan Anda saja yang punya aturan, Marcel. Anda pesulap. Saya yakin memang Anda tidak memahami tentang keilmuan gaib. Kalau Anda memahami, tidak mungkin Anda seperti menyerang, seperti membuat kegaduhan, ya kan? Ya? Tentang keilmuan gaib. Ini saking kepintarnya Anda dan logika otak Anda, makanya Anda berani berucap seperti yang Anda sampaikan ini, Marcel. Jujur sekali, Lihat Anda. Gitu. Oh iya, ada juga ya temen gue yang suaranya itu gampang banget anjir, itu namanya ilmu acting. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah berakting. Saya tidak mediumisasi.
dan saya tidak melakukan kesurupan-kesurupan, ya. Dan tidak juga menarik jin dari Pulau Jawa ke Bengkulu, atau jin dari Bengkulu saya tarik untuk berada ke lokasi saya. Tidak sama sekali, ya. Tapi tidak bisa suara web ini saya kirimkan lewat video. Jadi mohon kepada Bung Marcel menjelaskan dan tidak mencaci maki ilmuwan. Enggak caci maki, ngapain lu? Mau nyantet? Gue caci maki semua dukun. Silakan Marcel, lu mau mencaci maki itu hak lu, ya. Yang punya diri lu, yang punya badan lu. Tapi perselisihan ini Anda yang bikin kegaduhan. Anda belum merasakan suatu keilmuan dan belum mendapati petunjuk tentang keilmuan selain trik tipu sulap Anda, maka Anda memvonis semua orang tidak ada yang memiliki suatu keilmuan goib. Maka dari itu saya menyampaikan, ya, disaksikan Al-Quran, saya sebutkan, ya, dengan ilmu goib inilah saya bisa membaca ayat suci Al-Quran ini. Berkat kedatangan ilmu ini, saya bisa membaca ayat suci Al-Quran ini tanpa manusia mengajari saya untuk membaca Al-Quran. Jadi saya bisa membaca Al-Quran ini tanpa manusia mengajari saya. Nah, disitulah atas kehendak Allah. Dan saya langsung mendapati seperti keilmuan kegaiban ini. Nah, jadi saya sangat berterima kasih. Tapi jika ini saya berdusta, saya bersaksi di hadapan Al-Quran atas perkataan saya ini. Nah, jadi keilmuan ini bukan hasil saya masuk pesantren, bukan hasil saya bertapa, bukan hasil saya berguru kemana-mana, melainkan atas kehendak Allah. Apa tidak boleh kalau diri saya mendapat petunjuk tentang keilmuan tersebut dan paham tentang keilmuan gaib tersebut? Apa tidak boleh? Kalau tidak boleh, memang siapa Anda? Karena keilmuan ini datang langsung dari Allah. Berkat keilmuan ini, saya bisa membaca ayat suci Al-Quran ini langsung beserta ilmu-ilmunya. Insya Allah. Nah, jadi bagi kalian para netizen yang mau menghujat, silakan hujat. Silakan menghujat. Mau kalian menyampaikan pembodohan, yang jelas saya tidak pernah menipu kalian semua. Maupun dari Pulau Jawa, ataupun dari mana-mana, ataupun dari daerah saya sendiri, Provinsi Bengkulu, tidak melakukan pembodohan ataupun penipuan. Bahkan saya membantu orang melakukan pengobatan, terawangan, tanpa memungut biaya sepeser pun, terkecuali itu memang ada rezeki untuk saya, seperti mereka memberikan seperti uang kepada saya ambil. Nah, jadi seperti itu, saya tidak meminta atau meminta tarif, ya, kepada pasien-pasien. Nah, jadi saya lihat juga di komentar channel Anda, mungkin itu para fan-fan Anda, kan, Marcel Radival, ada warga Bengkulu. Saya melihat di sana ada warga Bengkulu yang berkata, membuat malu orang Bengkulu, usir saja dari Bengkulu.
Melalui video ini saya sampaikan ya kepada yang orang Bengkulu ini, langsung datang saja ke alamat saya dan temui saya secara langsung. Insya Allah, jika Allah berkehendak, maka Anda akan mendapatkan hasil atas kehendak Anda. Jangan Anda belum mengetahui tentang kebenaran, Anda langsung mencaci maki dan membuat hinaan seperti mau mengusir. Memang siapa Anda? Jika Anda tidak tahu alamat saya Provinsi Bengkulu, bagian tengah. Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Benteng. Ya, ini untuk warga Bengkulu. Langsung datang temui saya. Jadi jangan kalian merasa fan-nya ini langsung membuat malu orang Bengkulu. Memang yang saya buat malu warga Bengkulu di segi mananya. Saya di sini hanya meluruskan tentang kebenaran ilmu yang saya dapati, ya. Bukan membodohi kalian yang warga Bengkulu atau menipu kalian yang warga Bengkulu. Tapi atas kebenaran ilmu kegaiban itu memang benar-benar ada. Saya tidak mau untuk memberikan suatu bukti, mengumpulkan bukti tentang pasien-pasien, maupun itu pengobatan, maupun itu pengisian, maupun itu terawangan untuk memberi kebenaran di sini. Tidak. Bahkan itu saya hapus semua untuk bukti-bukti tersebut. Nah, tapi atas kebenaran ilmu yang berada kepada diri saya, ilmu gaib tersebut, maka saya disaksikan Al-Quran siap mengangkat dosa, bukan dosa Anda Marcel, seluruh umat Muhammad saya menanggung dosa jika saya berbuat dusta tentang perkataan saya dalam menerangkan tentang keilmuan gaib. Saya hanya menegur Anda supaya berhati-hati dalam berucap, karena menurut saya Anda telah membongkar aib saudara Anda sendiri, karena video Anda menyeluruh. Kalau dilihat seperti tetangga-tetangga Indonesia ini, sama aja Anda membongkari orang Indonesia ini bodoh semua. Dan ilmu-ilmunya ini pembodohan semua. Nah, jadi Anda membuat malu bangsa Anda sendiri. Jadi yang nipu ya silakan Anda tuju dengan orang yang penipu. Yang pembodohan silakan Anda tuju dengan orang yang pembodohan. Jangan Anda pukul ratakan. Karena jujur dari hati kecil saya tidak menerima atas penyampaian Anda tentang ilmu gaib. Tapi bukan untuk saya mencari keributan untuk Anda. Kalau Anda mau lebih jelas tentang pembuktian, silakan datang langsung ke alamat saya Provinsi Bengkulu. Dan bagi kalian yang tidak mempercayai tentang keilmuan, itu kebodohan kalian sendiri karena Anda tidak mendapat petunjuk tersebut. Ya. Nah, jadi jika kalian yang warga Bengkulu yang merasa kurang puas, silakan datang langsung, ya. Mau itu pembuktian secara langsung, jika Anda mendapati petunjuk maka Anda akan mendapat hasilnya. Bagi para netizen yang menghujat, jika kalian memang butuh jasa menyangkut tentang kegaiban maupun itu terawang atau pengobatan, atas kebenaran memang benar-benar kalian ingin melakukan pengobatan dan bukan menguji-uji, maka saya siap melakukan tentang pengobatan tersebut, tentang terawangan tersebut, dengan satu syarat: terawangan tidak bisa untuk diuji-uji. Jika kalian memang benar-benar mau untuk suatu pengujian kebenaran tentang keilmuan gaib, bagi yang kalian yang jauh dari Provinsi Bengkulu, saya bisa
menyampaikan melalui telepon. Catat nomor saya ini, siapa saja. Saya tidak akan memungut biaya sepeser pun untuk kalian. Saya tidak memungut biaya sepeser pun untuk kalian. Catat nomor saya, silakan hubungi saya. 0857 58 46 55 74. Alamat Provinsi Bengkulu. Tapi dengan satu syarat, jangan untuk menguji-uji, karena keilmuan Allah tidak mau diuji-uji atau dipermainkan. Tapi jika memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan tentang hal kegaiban tersebut, dengan izin Allah saya siap melakukan pembuktian tersebut. Silakan. Nah, jadi itu saja ya tentang penjelasan dari saya, Marcel Radival. Keris itu untuk pelatihan. Masa Anda tidak memahami pelatihan? Anak sekolah aja kalau mau belajar sama guru, tentu alat pelatihannya ada pensil, ada buku, nanti dia catat. Dan begitu juga seperti saya, ada juga cara pelatihannya. Nah, itu keris untuk meningkatkan suatu energi. Nggak mungkin kita mengobati orang atau seperti gini-gini, sekedar nempel-nempel aja jari di kening tapi nggak ada merasakan sedikit pun. Nggak mungkin kita buka totok saraf, sekedar nempel-tempel tapi nggak ada rasa sedikit pun. Tentulah ada energi itu yang membantu atas kehendak Allah. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bagi kalian yang ingin konsultasi tentang keilmuan gaib, jika Allah memberi petunjuk, maka saya akan menyampaikan. Karena menurut saya suatu terawangan tidak bisa ditipu-tipu dan tidak bisa direkayasa. Marcel Radival, pesulap merah, orang sakti di dalam logika sulap, ya. Saya menyangkal Anda seperti perkataan menantang, ya. Saya tidak menantang Anda, saya hanya memberi nasihat kepada Anda. Tapi kalau Anda memang benar-benar ingin pembuktian, monggo datang langsung ke Provinsi Bengkulu ini untuk suatu pembuktian apa yang ingin Anda buktikan. Jika memang itu yang membuat Anda puas, silakan datang langsung ke alamat saya, Provinsi Bengkulu. Nomor HP saya 0857 58 46 55 74. Insya Allah saya akan mengangkat siapa saja yang membutuhkan jasa tentang perihal gaib kepada tongkat 7 harimau putih. Jadi itu saja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.